Fa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Walau raja'iyatan wa in kanat ha'ilan. Para bapak, para saudara, bahasan kita pada malam hari ini masih terkait tentang kewajiban memberikan nafkah kepada istri. Nah, sekarang di sini dilanjutkan. Kata pengarang kitab, walau raj'iyatan, sekalipun istrinya yang dalam status yaitu dalam iddah raj'ih. Nah, itu maksudnya begitu. Walau raj'iyatan, walaupun istri dalam status iddah raj'ih. Jadi ketika seorang suami menceraikan istrinya, nah itu ketika diceraikan, tolaknya atau cerainya masih cerai raj'ih. Contoh, seorang suami mentolak istrinya tolak 1 misalnya, atau tolak 2. Nah, ini tolak 1 maupun tolak 2 namanya tolak raj'ih. Nah, habis ditolak kan ada namanya iddah. Ya, jadi ada masa penantian. Nah, itu bapak saudara, selama istri dalam masa iddah raj'ih, suami tetap wajib memberikan nafkah. Tuh ya. Jadi ini jarang yang paham ini. Kadang-kadang orang kalau udah dicerai udah ya bahwa udah nggak kewajiban lagi. Padahal ya istri selama ya masa iddah raj'ih ya itu tetap masih ya punya hak mendapatkan nafkah dari suaminya. Nah, itu kalau tolak raj'ih kan artinya masih ada kemungkinan suatu saat mungkin suaminya bisa aja kembali lagi. Ya, bisa dia kembali lagi, masih bisa rujuk namanya. Sebab masih ada punya kesempatan. Ketika istri tolaknya tolak raj'ih, tolak 1 atau tolak 2, ya, dalam masa-masa iddahnya itu suami masih bisa kembali lagi kepada istrinya. Nah, disinilah rahasianya. Kenapa suami tetap wajib memberikan nafkahnya walaupun istrinya dalam status iddah raj'ih. Wa in kanat ha'ilan, sekalipun istrinya tersebut tidak dalam keadaan hamil. Kalau dalam keadaan hamil kan udah jelas dia. Ya karena di situ ada anak daripada ya suaminya tadi. Ini walaupun dia enggak hamil. Artinya ini istri enggak hamil. Tapi dalam posisi dia ya iddah raj'ih, nah makanya tetap suami wajib memberikan nafkah. Ai artinya yajibu laha mazukira, wajib ya suami itu memberikan nafkah seperti yang udah disebutkan tadi di atas. Ya disebutkan tuh misalnya ya 1 hari ya untuk makan paginya, makan siangnya, makan malamnya beserta lauk pauknya. Nah, itu yang dimaksud yang disebutkan di atas. Ya, berapa ukurannya? Ya kemarin dijelaskan itu 1 mud minimal. Lebih boleh. Ya, minimal 1 mud ukurannya beserta lauk pauknya. Tapi ada kecuali di sini. Ma ada alat tanzifi, kecuali yang masuk dalam kategori alat-alat bersih-bersih. Nah, kalau alat-alat bersih enggak ditanggung sama suaminya. Ya, karena dia udah masa iddah raj'ih. Ya, itu disuruh beli sendiri dah. Ya odol, kemudian sabun, ya sampo. Nah, itu disuruh beli sendiri. Itu alat tanzif namanya. Libaqoi habsihi laha, karena tetap tertahannya suami laha terhadap itu ya istrinya. Karena pada saat-saat masa iddah raj'ih tetap suaminya tidak boleh berhubungan badan dengan istrinya karena masa iddah. Itu seperti itu. Kecuali kalau suami mau rujuk. Kalau suami mau rujuk
ya otomatis kembali lagi menjadi suami istri. Ya, dan saat itu suami boleh melakukan hubungan badan kepada istrinya karena udah dirujuk kembali. Selama belum dirujuk kembali, tetap suami masih tertahan, tidak bisa melakukan hubungan kepada istrinya. Wa qudratihi ala tamattu'i, dan suami mampu untuk melakukan tamattu biha, ya dengan istrinya, birraj'ati kalau dia merujuk. Ya, jadi selama ya belum rujuk, suami belum boleh berhubungan. Tapi kalau dia rujuk, nah itu boleh dia berhubungan kembali. Itu selama masa iddah. Terus kalau ada yang nanya, bagaimana kalau udah iddahnya selesai, suami belum rujuk juga? Nah, setelah iddahnya selesai baru mau rujuk, harus nikah kembali. Ya, begitu Bapak Saudara. Ya, jadi kalau ada seorang suami nih udah menceraikan istrinya, ya tolaknya masih tolak raj'i sampai selesai masa iddahnya, tidak ada omongan-omongan sama sekali rujuk, udah selesai. Ya, nah kemudian udah selesai masa iddahnya baru dia mau ngomong, saya pengen kembali lagi. Nah, itu mesti dengan nikah kembali. Ya, itu namanya binikahin jadidin. Jadi perlu nikah lagi. Tapi kalau masa iddahnya belum selesai, kemudian suami mau rujuk, itu boleh. Ya, langsung cuma ngomong aja. Ya, Neng, saya mau balik lagi sama kamu. Ya, terus kata istrinya, iya, ya udah jadi. Ya, nah seperti itu. Nah, ini yang dimaksud li baqai habsilaha wa qudratihi ala tamattu'i biha birraj'ati. Walimtinaihi anha, dan karena terhalangnya suami anha daripada istrinya. Jadi selama belum rujuk, maka suami terhalang untuk melakukan hubungan kepada ya istrinya yang udah ditolak raj'i tadi. Makanya lam yajib laha alatu tanzifi, maka tidak wajib ya bagi suami itu untuk memberikan ya alat-alat bersih-bersih seperti sabun, odol, sampo dan sejenisnya. Ya, cuma yang wajib napakoh makannya, ya pagi, siang dan malam beserta lauk pauknya. Wa yaskutu mu'natuha ma yaskutu mu'natu zaujati kan nusyuzi, dan gugur memenuhi ongkos-ongkos buat istrinya, biaya-biaya nafkah buat istrinya, sebagaimana gugur juga ya untuk ongkos-ongkos kepada istrinya. Kan nusyuzi, seperti nusyuz. Jadi kalau ada seorang suami ya punya istri, kemudian istrinya nusyuz, maka otomatis suami gugur, tidak wajib memberikan nafkah kepada istrinya yang nusyuz. Nah, begitu juga ketika seorang istri yang sudah ditolak raj'i dalam masa iddahnya dia nusyuz, maka ya suaminya juga gugur memberikan nafkahnya. Makanya itu Bapak Saudara, kalau ada seorang istri yang udah ditolak raj'i, ya kemudian masa iddahnya itu dia tetap kalau mau kemana-mana harus minta izin dulu sama suami yang memang statusnya belum dicerai banget karena masih raj'i. Begitu. Ya, jadi dia tetap masih ya nggak boleh nusyuz kalau keluar rumah tanpa seizin suaminya. Nah, itu nggak boleh. Ya, jadi jangan mentang-mentang gue udah dicerain ini. Nah, begitu. Karena cerainya masih ya iddah raj'i, sehingga tetap dia kagak boleh nusyuz. Diumpamakan sama dengan istrinya. Kalau istri nusyuz kan otomatis ya suami gugur memberikan nafkah. Ya sama, ya istri yang udah ditolak raj'i dalam masa iddahnya pun kalau dia nusyuz maka tidak punya hak kewajiban seorang suami memberikan nafkah. Itu di beberapa kitab dijelaskan Bapak Saudara terkait tentang nusyuz. Contohnya seorang istri keluar rumah tanpa seizin suami. Nah, itu udah nusyuz namanya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain.
ya seperti membangkang, tidak taat pada perintah suami. Nah, kalau ada istri yang membangkang, tidak taat pada perintah suami, tidak masuk dalam kategori nusuz, sehingga ya nanti gugur untuk mendapatkan nafkahnya. Wa tusaddaqu fi qadri aqra'iha, dan dibenarkan ya terkait tentang ukuran masa kuruknya biyaminin, dengan sumpahnya. Jadi apakah udah selesai 3 kali suci atau 3 kali kuruk? Nah, itu nanti dibenarkan dengan sebab sumpahnya istri. In kadzabaha, jika memang suami mendustakannya. Wa illa, kalau seandainya tidak, fala yamina, maka tidak perlu ya pakai sumpah. Kalau seandainya nih kata istrinya belum selesai masa iddahnya, ya belum 3 kali suci, atau belum 3 kali atau 3 bulan, kan masa iddahnya salah satu kuruk, ya 3 kali kuruk tuh, 3 kali suci. Nah, untuk menentukannya ya itu nanti tinggal ditanya istrinya, sebab istri yang tahu. Ya nanti kalau suami ingkar, ya istri itu bisa disumpah, dan sumpahnya itu bisa dibenarkan. Kalau seandainya suami udah membenarkan saja, mengiyakan, ya nggak perlu pakai sumpah. Wa tajibun nafaqatu aidan limutallaqatin hamilin ba'iin bitolakis salasi, dan wajib nafkah juga untuk perempuan-perempuan ya istri yang sudah ditolak ba'in, tolaknya tolak 3 namun hamil. Tuh begitu. Kalau dia kagak hamil, ya kagak wajib dikasih nafkah, sebab udah tolak ba'in, tolak 3. Ketika suami menceraikan istrinya, tolaknya tolak 3, namanya tolak ba'in. Nah, kalau udah tolak ba'in berarti putuslah, ya suami sudah tidak lagi punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Tapi Pak, kalau seandainya istri yang ditolak ba'in, ditolak 3 ini ternyata hamil, nah makanya walaupun ditolak ba'in, tolak 3, tetap istri yang hamil tadi wajib dikasih nafkah. Kenapa? Karena di dalam perut ya perempuan tersebut ada janin, dan janin itu adalah anak daripada mantan suaminya yang saat itu sekarang udah menceraikannya, sehingga tetap wajib dikasih nafkah. Tuh begitu ya, jadi wajib dikasih nafkah. Kenapa? Karena perempuan yang udah ditolak ba'in tadi, tolak 3, ternyata hamil. Awil khulu'i, atau khulu dengan sebab khulu, awil pasai, atau sebab nikah pasah, bi ghairi muqarinin, tanpa berbarengan. Wa in mata zauju qoblal wad'i, sekalipun suaminya sudah meninggal dunia sebelum yaitu kandungan dilahirkan. Malam tansuz, selama istrinya juga tidak nusuz. Ya, itu syaratnya begitu. Kalau istrinya nusuz aja sudah tidak ada lagi kewajiban suami untuk memberikan nafkah. Walau anfaqa bizannihi pabana adamuhu, kalau seandainya seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya dengan asumsi bahwa istrinya hamil, ternyata istrinya kagak hamil. Jadi istrinya yang udah dicerai ba'in, tolak 3, disangka ama suaminya hamil aja, dikasih aja tuh nafkah, tiap hari dikasih. Nyatanya ini istri yang sudah ditolak ba'in tidak hamil. Nah itu bagaimana? Roja'a alaiha, maka nafkah yang sudah diberikan oleh suami kepada istrinya yang udah ditolak ba'in tadi boleh diambil kembali. Tuh, boleh diambil kembali tuh Bapak Saudara. Ya, misalnya dia udah ngasih nafkah selama 1 bulan. 1 bulan dikasih berapa? 10 juta, 5 juta, ya 3 juta. Nah itu boleh ditarik lagi. Kenapa? Ternyata
ya istri yang udah ditolak bain tadi enggak hamil. Kalau enggak hamil ya kagak kewajiban. Ya, dia udah cari aja tuh, udah kasihkan, tiap hari dikasih. Ya, ternyata enggak hamil, maka boleh ditarik kembali, diambil lagi. Ya, karena dia tidak hamil. Amma iza banatil hamilu bimautihi fala nafaqata. Adapun apabila ya perempuan yang sudah ditolak bain tadi hamil dengan kematian suaminya, maka tidak wajib nafkah. Suaminya sudah meninggal, ya nggak wajib. Wa kadzala nafaqata, begitu juga tidak wajib memberikan nafkah li zaujatin terhadap istri talabbasat bi iddati subhatin, yang menempuh ya iddahnya iddah subhat. Nah, begitu juga suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istri yang memang istri itu menempuh iddahnya iddah subhat. Ya, iddah subhat itu karena ada keraguan-raguan, kesamaran. Contohnya bi anwatiat bi subhatin, seperti ini perempuan melakukan wati dengan subhat. Wa illam tahbal, sekalipun tidak hamil, lintifa tamkini, karena tidak mungkin ada tamkin. Ya, karena ini bukan istrinya. Idh yuhalu bainahu wa bainaha, karena terhalang antara ya laki-laki itu suami wa baina, dan antara dia perempuan, ilan qidail iddati, sampai selesainya iddah. Summal wajibu linahwi zaujatin mimma marra, kemudian kewajiban ya seorang suami memberikan kepada istrinya nafkah seperti apa yang sudah dijelaskan pada ya tempo yang lalu. Nah, itu kisarannya berapa, besarnya berapa? Muddu ta'amin, 1 mud dari makanan. Tuh, jadi kisarnya, biayanya yaitu 1 mud. Tapi 1 mud itu yang minimal bagi suami-suami yang memang susah, bagi suami yang nggak mampu. Nah, itu minimal 1 mud. Tapi nanti bagi suami yang kaya, yang duitnya banyak, itu lebih, bisa 2 mud. Ya, jadi nggak boleh kurang dari 2 mud kalau suaminya kaya. Ya, tapi kalau suaminya yang miskin, ya maka kewajibannya cukup 1 mud setiap hari. Nah, itu yang disebut muddu ta'amin, kisaran besarnya nafkah yang dikeluarkan buat istri tersebut, yaitu 1 mud makanan pokok. Ya, dia makanannya apa? Kalau di sini kan nasi, beras. Nah, itu tuh 1 mud ukurannya untuk makan ya di pagi hari, makan di siang hari, dan makan di malam hari. Nah, itu ya untuk ukuran suami yang susah. Tapi kalau untuk suami yang kaya nanti 2 mud. Kalau yang pertengahan, ya artinya statusnya enggak kaya, enggak miskin, pertengahan, 1 mud setengah. Itu ukurannya begitu ya Bapak Saudara. Min ghalibi kuti mahalli iqamatiha, yaitu dari makanan pokok ya umumnya di mana istrinya tinggal. La iqamatihi, tidak mengukur ya tempat suaminya. Jadi yang diukur ya tempat istrinya. Kalau tinggalnya di sini ya di kawasan kita Jakarta, yaitu nasi, beras. Nah, itu walaupun suami misalnya bukan di Jakarta, di tempat yang lain. Nah, itu ukurannya dilihat kepada ya tempat tinggal istrinya. Sama juga kita kalau wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nah, itu kita zakatnya di mana? Nah, itulah yang wajib kita keluarkan. Kalau kita zakat fitrahnya di Indonesia, walaupun kita kagak makan nasi misalnya, makannya roti, ya tetap bayarnya pakai beras. Ya, bukan ngukur ke kita, tapi ngukur ke tempat ya orang di situ. Ya, dia orang Eropa misalnya, yang makanannya mungkin bukan beras, bukan nasi, tapi ya dia tinggal di Indonesia memberikan
ya zakat fitrahnya di Indonesia, ya wajib yang dikeluarkannya adalah apa? Ya beras. Ukurannya udah jelas dah tuh, 3,5 liter. Nah begitulah perumpamaan ketika seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya. Nah itu dilihat ya ukurannya pakai apa? Makanan pokok. Di mana? Di tempat istrinya tinggal. Bukan mengukur di mana tempat suaminya tinggal, tetapi tempat istrinya tinggal. Nah ini yang dimaksud ya fi mahali iqamatiha la iqamatihi. Wa yakfi dafuhu min ghairi ijabin wa qabulin kadaini fi zimmati. Dan cukup suami menyerahkan uang nafkah kepada istrinya tanpa pakai ijab qabul. Enggak perlu pakai ijab qabul, cukup kasih aja. Enggak pakai saya serahkan ini uang nafkah ya kepada kamu, kemudian kata istrinya saya terima. Enggak perlu begitu ya. Jadi enggak perlu pakai ijab qabul, udah serahin aja, kasih aja ya. Seperti orang bayar utang, orang bayar utang ya kan begitu, kasih aja udah, enggak perlu pakai ijab qabul. Saya bayar utang, saya terima, enggak perlu begitu ya. Orang bayar utang kagak perlu pakai niat, ya nggak perlu, udah bayar aja, ya. Jadi nggak perlu pakai niat, saya niat bayar utang, nggak perlu. Ya. Nah sama juga bayar nafkah ya kepada istri juga begitu. Ketika kita memberikan nafkah kepada istri tidak perlu pakai niat. Itu kaul yang muktamad seperti itu. Cukup serahkan saja. Ya jadi yakfi dafuhu. Jadi cukup seorang suami menyerahkannya tanpa pakai ijab qabul. Qala syekhuna, berkata tuan guru kami yaitu Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya, jadi Imam Zainuddin Al-Malibari ya punya guru namanya Syekh Ibnu Hajar. Wa minhu yu'khazu annal wajibahuna adamu syarifi, dan dapat diambil kesimpulannya bahwa wajib di sini adamu syarif, artinya tidak ada memalingkan. Ya emang satu-satunya cara yaitu untuk memberikan nafkah. Ya, jadi enggak ada lagi niat-niat yang lain. Makanya dibilang adamu syarifi, tidak memalingkan. La qasdil adai, tidak ya maksud tujuan menunaikan. Khilafan libnil Mukri, ini berbeda dengan pendapatnya Imam Ibnul Mukri. Wa man tabi'ahu, dan orang-orang yang mengikuti pendapat daripada Imam Ibnul Mukri. Nah itu satu mud ukurannya buat suami yang bagaimana? Ala muksirin, untuk suami yang susah. Ya muksir itu artinya miskin. Ya bagi suami yang susah, bagi suami yang miskin, ukurannya satu mud yang harus diberikan buat istrinya. Walau biqaulihi, sekalipun dengan ucapannya malam yatahaqqaq lahu malun, yaitu yang tidak nyata-nyata dia punya harta. Wa huwa man la yamliku ma yukhriju anil miskinat maskanati, yaitu orang yang tidak memiliki sesuatu yang dikeluarkannya karena kemiskinannya. Tuh. Walau muktasaban, sekalipun dia punya usaha. Wa in qadara ala kasbin wasiin, sekalipun dia mampu usahanya ya luas, tapi usaha ada, kadar ya miliknya ya uangnya tetap sedikit. Ya, sehingga dia masuk dalam kategori muksir. Ya ini suami masuk dalam kategori miskin. Nah suami yang dalam kategori miskin ini wajib memberikan nafkah kepada istrinya sebesar 1 mud. Kalau 1 mud itu Pak, kalau kita ukur-ukur nggak sampai 1 ya, liter Pak, cuma 3/4 liter. Makanya orang kalau bikin mud 3 liter dapat 4. Ya misalnya ada nih ya orang bawa ya beras 3 liter, untuk apa? Untuk bikin mud. Nah ada berapa mud tuh kalau 3 liter? 4 mud.
Ya, jadi untuk 4 hari berarti. Sebab 1 liter itu lebih 1 mud. Ya, jadi kalau ngepasnya 3/4 liter. Kalau punya beras 3 liter berarti itu mudnya berapa? 4 mud. Nah, kalau orang ya misalnya mau buat fidyah untuk terlambatnya kodok puasa, atau orang yang meninggal dunia kodok puasanya dibayar dengan ya pakai mud gitu. Nah, otomatis 1 harinya 3/4 liter. Kalau orang itu bawa beras 3 liter berarti untuk 4 hari ya. Nah, seorang suami yang memang dalam kategori miskin itu dia wajib memberikan nafkah kepada istrinya seukuran 1 mud. Berarti tidak sampai 1 liter. Itu begitu. Ya insya Allah mah cukup tuh. Ya makan pagi, makan siang, sama makan malam. Ya itu begitu. Kemudian ditambah dengan apa? Lauk pauknya. Begitu. Bukan dikasih beras doang, bukan. Tetapi dia harus dikasih lauk pauk. Ya yang ukurannya tahu tempe. Karena memang suaminya miskin. Nah kalau suami yang kaya nanti lebih besar lagi ukurannya. Jadi memang tidak sama yang namanya ya kewajiban seorang suami memberikan nafkah itu tidak sama, tergantung status daripada suami tersebut. Apakah dia masuk dalam kategori miskin, apakah dia termasuk pertengahan atau termasuk kaya. Ya, yang dibicarakan ini minimal. Nah 1 mud, ada 1 mud setengah, ada 2 mud. Itu untuk yang kategori miskin, sedang dan kaya. Wa 'ala raqiqin, begitu juga kewajiban bagi suami yang statusnya raqiq. Artinya raqiq itu ya dalam posisi budak. Suami ya posisinya bukan merdeka, statusnya di budak. Walau mukataban, sekalipun ya budaknya udah mukatab. Budak mukatab itu artinya budak yang udah boleh mencicil. Dalam cicilan bayarannya nanti lama-lama jadi merdeka. Itu namanya mukatab. Makanya ya budak mukatab itu dapat zakat. Nanti dia dapat zakat dikumpulin tuh. Nah selesai ya dia banyak uangnya dibayar cicilannya. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah selesailah ya nanti cicilannya. Itu namanya budak mukatab. Misalnya ada orang ya dimerdekakan sama tuannya. Saya merdekakan kamu, tetapi dengan syarat kamu harus cicil bayaran selama 10 bulan misalnya. 1 bulannya misalnya 100.000. Nah dibayar tuh Pak, 1 bulan 100.000 sama tuannya. Nah nanti sampai 10 bulan lunas kan, berarti merdeka lah orang tersebut. Ini disebut ya budak mukatab. Ya, makanya dia boleh nerima zakat. Tujuannya apa? Uang itu dikumpulin, nanti dia bisa bayar cicilan. 1 bulan 100.000, 1 bulan 100.000. Nah selama 10 bulan lunas dah. Nah kalau udah lunas berarti statusnya sekarang dia bebas, merdeka, bukan lagi budak. Nah sekalipun suami yang statusnya budaknya mukatab, tetap dia itu kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sama dengan status suami yang miskin, yaitu hanya 1 mud. Wa in katsura maluhu, sekalipun banyak hartanya. Kenapa banyak hartanya? Karena dia bisa nerima zakat. Ya orang ngeluarin zakat, orang-orang kaya dia dapat. Orang kaya ngeluarin zakat dapat. Orang kaya ngeluarin zakat lagi dapat, dikumpulin aja tuh. Berarti uangnya banyak. Kan kaya berarti. Tapi dia tetap statusnya masih budak. Nah itu uangnya tersebut bisa digunakan buat bayar cicilannya. Ya, yang tadi saya sampaikan, kalau cicilannya selama 10 bulan, nah itu 1 bulan 100.000 dibayar tuh 100.000, 100.000, 100.000. Nah, nanti pas 10 bulan lunas dah, merdeka berarti dia.
Wa muddani, kemudian ya wajib memberikan nafkah kepada istrinya ukurannya 2 mud. Bagi siapa? Ala musirin, bagi suami yang kaya. Musir itu artinya ghani. Ya, jadi kalau mu'sir yang miskin, kalau musir yang kaya. Jadi ya untuk suami yang kaya itu memberikan nafkah kepada istri lebih banyak, yaitu 2 mud. Wa huwa man la yurja'u bi taklifihi ya muddaini mu'siron, yaitu yang dimaksud yang kaya yang dia itu ya kalau dia dibebankan untuk membayar 2 mud tidak akan ya miskin. Itu begitu. Jadi kalau seandainya dia dibebankan tiap hari 2 mud, nah itu tidak akan miskin. Nah itu namanya dia kaya tetap. Nah yang terakhir wa mudun wa nisfun ala mutawassitin. 1 mud setengah itu buat siapa? Buat suami yang pertengahan, mutawassit, kaya enggak, miskin tidak. Nah itu namanya mutawassit. Ya dia dalam kelas pertengahan. Ya ini bayar mudnya atau bayar nafkahnya 1 mud setengah. Wa huwa man yarji'u bizalika mu'siran. Artinya kalau memang dia ya dibebankan untuk bayar 2 mud, lama-lama menjadi miskin, melarat lagi. Nah itu berarti dia belum sampai pada ya kelas kaya, baru pertengahan. Nah itulah ya ukuran-ukuran terkait tentang kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya, sehingga kita bisa simpulkan ada 3. Ada yang kewajibannya bayar 1 mud, ada yang kewajiban bayarnya 1 mud setengah, ada yang kewajibannya bayarnya 2 mud, tergantung daripada ya kondisi suami. Nah nanti baru kita lanjutkan wa innama tajibun nafaqah waqta tulu'i fajrin. Nah nanti kapan menyerahkan uang nafkah itu nanti akan kita bahas ya pada ya minggu yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan ya malam hari ini ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya manakala di sana sini terdapat